Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik lonceng di sebelah kanan saya. Jangan lupa subscribe, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat, saksikan apa yang akan saya sampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bapak selaku wali kelas sekedar mengingatkan sebelum kalian belajar, ingin mengejar apa yang kalian harapkan, yaitu diantaranya kalian ingin menggapai cita-cita. Itu adalah dimana harapan seseorang yang akan berhasil. Cuman bagaimana caranya kita menjalani sebuah ujian-ujian, proses-prosesnya itu seperti apa. Tapi ada satu kunci yang harus kalian ingat. Yang pertama, jika kalian ingin berhasil, kuncinya adalah memiliki akhlak yang baik. Di sini Bapak akan membahas dan akan memberikan sebuah masukan kepada kalian semua mengenai akhlak. Baik, di sini bimbingan konseling yang disusun oleh Bapak sendiri, Regi Rohmansyah. Ya, baik, kita mulai saja. Akhlak, ya. Kenapa kita harus mengetahui, kenapa kita harus memiliki akhlak? Karena seseorang tidak akan berhasil apabila akhlaknya buruk. Tapi apabila seseorang ingin berhasil, maka harus memiliki akhlak yang baik. Ya. Nah, diantaranya ada akhlak beberapa. Yang pertama itu pengertian akhlak. Yang kedua ada akhlak kepada Allah. Yang ketiga akhlak kepada Rasulullah. Dan yang keempat akhlak kepada manusia dan lingkungan. Peranan akhlak terhadap tantangan zaman, itu yang kelima diantaranya. Baik, kita akan bahas dulu terlebih dahulu, yaitu pengertian akhlak. Ya. Next. Baik, kata akhlak merupakan bentuk jama dari kata khuluq dan berarti tingkah laku, perangai, tabiat. Secara etimologis, akhlak berarti kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya bahwa akhlak berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa. Nah, apabila seseorang dikatakan baik, itu bagaimana dia bergaul. Maka dari itu bergaullah dengan baik. Carilah teman yang membuat kalian itu maju. Jangan carilah teman yang membuat kalian itu buntu untuk menggapai harapan kalian, yaitu cita-cita. Percuma kita pintar, percuma kita cerdas, tetapi kita tidak memiliki akhlak yang baik. Kenapa seperti itu? Karena kunci sukses itu adalah akhlak yang baik, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu memiliki sifat rendah hati atau tawadu. Maka dari itu kepada seluruh siswa, apabila kalian ingin berhasil, maka kalian harus memiliki akhlak yang baik. Ya, kenapa demikian? Karena akhlak adalah budi pekerti yang akan dinilai oleh masyarakat, bukan oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. Nah, ini bagian-bagian akhlak, yaitu ada akhlak mahmudah atau baik dan ada mahmudah buruk. Jadi apabila kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan sebuah balasan yang berupa kebaikan juga. Tapi kalau misalkan kita memberikan buruk atau perilaku yang buruk, maka Allah akan membalas dengan yang buruk juga. Naudzubillah, ya. Maka dari itu kepada semua siswa, apabila kalian ingin berhasil, maka berperilakulah baik, memiliki akhlak yang baik, memiliki niat yang kuat untuk menggapai harapan cita-cita kalian. Selanjutnya, ini adalah sebagai dari contoh untuk bayangan kita, yaitu visi Rasulullah. Visi Rasulullah itu menyempurnakan akhlak. Kenapa Rasul itu diutamakannya itu harus menyempurnakan akhlak? Ya karena itu adalah jalan bagaimana seseorang akan memperoleh keberhasilan. Ya, Rasulullah saja yang dekat dengan Allah sangat waroi atau apik dengan perilakunya.
apalagi kita harus untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu rahmatan lil alamin, di jalan Allah ya. Rahmatan lil alamin karena Allah, akhlaknya tuh, perilaku kita tuh harus karena Allah. Yang ketiga bertauhid kepada Allah, agar kita itu dekat dengan Allah. Kita memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik, maka kita akan dekat dengan Allah. Jadi apapun yang kita inginkan ketika kita berdoa, Allah akan mengabulkan dengan cepat. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki akhlak yang baik ya, tidak sempurna akhlak kitanya, tidak rahmatan lil alamin, tidak bertauhid kepada Allah, maka apapun yang akan kita kerjakan akan ada kesulitan dan akan menimbulkan keraguan pada diri kita sendiri. Nah itu, ini visi Rasulullah. Selanjutnya, syarat mengapa suatu perbuatan dapat dikatakan akhlak. Nah ini ya, pertama dilakukan secara spontan. Kenapa? Dan emang betul. Karena akhlak seseorang itu diikuti bagaimana kita melangkah. Kemanapun kita melangkah, itulah akhlak kita. Apakah akhlak kita akan menuju kebaikan atau tidak? Dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus menggunakan niat, memiliki niat yang kuat, memiliki tekad yang kuat, mempercayakan diri kepada diri kita sendiri agar kita itu selalu mengingat kepada Allah bahwasannya kita diciptakannya itu untuk beribadah. Contohnya nih, sholat sunat. Itu kan kalau misalkan kita tahu pahala sholat sunat itu seperti apa, ya itulah yang kita dikatakan akhlak. Akhlak mengikuti sunnah Rasulullah. Luar biasa ya. Sedekah itu adalah sebagian dari akhlak. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersedekah. Allah akan melipat gandakan sedekah yang dia beri kepada yang membutuhkan. Tapi kalau misalkan kita tidak memilikinya, maka tidak dianjurkan kita untuk bersedekah. Tapi kalaupun kita punya, maka bersedekahlah agar pahala yang kita dapat Allah berikan dengan berlipat ganda. Kita bersedekah 10.000, itu sama saja kita bersedekah 20.000 di mata Allah. Luar biasa ya. Ini adalah contoh akhlak yang secara terus menerus ya. Sholat sunat seperti qobliyah, ba'diyah, sunnah, atau misalkan sholat tahajud, sholat taubat, dan sholat sunnah lainnya. Di antaranya sedekah. Yang ketiga yaitu baca Quran dan dzikir. Itu sebagian dari akhlak ya. Apabila kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka biasakanlah untuk selalu membaca Al-Quran, terutama dzikir, agar apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, apalagi kita bertemu dengan orang-orang yang menurut kita itu baik, kita akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita akan merasa takut karena kita sering dzikir kepada Allah. Karena kita dekat kepada Allah, akhirnya kita takut untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Subhanallah ya. Apabila kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah Allah akan mempermudah jalan kita untuk menggapai cita-cita kita. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji jarah pun, niscaya dia Allah memberikan balasannya dengan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji darah pun, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya pula. Quran surat Al-Jadalah ayat 7-8. Luar biasa. Allah akan memberikan balasannya dengan begitu besar. Biji darah itu sangat luar biasa ya. Maka dari itu kita harus memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seseorang tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan berita yang datang dari Allah. Karena berita dari Allah bersumber dari ilmu Allah yang paling benar perkataannya. Allah berfirman, "Man asdaqu minallahi hadisan." Dan siapakah yang lebih besar perkataannya daripada Allah? Buat apa kita sombong? Allah saja yang memiliki segalanya. Allah tidak memiliki sifat sombong. Kita hanya ciptaannya,
harus memiliki akhlak yang benar-benar baik. Kedua, menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Tidaklah sepantasnya bagi seseorang untuk menolak hukum Allah. Apabila seseorang menolak hukum Allah, maka apa yang dia lakukan adalah berbentuk akhlak buruk kepada Allah. Sama saja penolakan itu dalam bentuk pengingkaran atau sombong, tidak mengamalkan, menolak atau menyepelekan pengalaman. Selanjutnya yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan tawakal. Kenapa kita harus memiliki sifat sabar dan tawakal? Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Maka dari itu ujian-ujian itu akan bertubi-tubi kita hadapi. Proses keberhasilan itu harus dipenuhi dengan sabar dan tawakal, yaitu berdekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita semua telah mengetahui bahwa takdir Allah yang menimpa makhluknya tidak semua sesuai dengan keinginan si hamba. Akan tetapi takdir Allah dengan hikmahnya bermacam-macam, sebagian yang disukai manusia dan ia pun berlapang dada dengan takdir tersebut. Luar biasa ya. Maka dari itu kepada anak-anakku, kalian harus memiliki sifat yang baik, sifat yang membanggakan kedua orang tua. Karena apabila kita memiliki akhlak yang baik, banyak orang yang akan memberikan kita kebaikan pula. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki akhlak yang baik, artinya buruk, maka Allah akan membolak-balikan hati manusia tersebut, maka anak tersebut tidak akan ada yang mau mendekatinya. Maka dari itu, siswa-siswi, anak didik Bapak, sebelum kalian menghadapi pembelajaran, Bapak harap ketika kalian di rumah jangan sampai kalian bermalas-malasan. Apapun yang orang tua kalian inginkan, ikutilah. Karena orang tua itu mendidik kalian, itu akan menjadi sebuah harapan kalian untuk mengejar cita-cita. Tapi kalau misalkan kita tidak mengikuti apapun yang orang tua kalian ucapkan, itu tidak akan membuat kalian berhasil. Karena doa seorang orang tua itu, doa kedua orang tua itu sangatlah mustajab, paling dikabulkan oleh Allah. Janganlah kalian menjauhi perkataan orang tua, tapi ikutilah, nurut, inti nama nurut ke orang tua agar kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan. Nah, ini sebagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah SAW. Pertama, menaati Rasulullah SAW, baik yang sesuai selera ataupun tidak, melaksanakan apa yang beliau perintahkan sesuai kemampuan, dan menjauhi apa yang beliau larang. Nah, sini Quran An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka, oleh Rasulullah. Kedua, membenarkan semua berita sahih yang datang dari Rasulullah. Selanjutnya itu bagaimana akhlak terhadap sesama dan lingkungan. Kewajiban bagi seorang muslim terdapat seorang muslim ada 6 macam. Yang pertama, jika kita berjumpa mengucapkanlah salam. Artinya ketika kita berada dimanapun, ya, kepada para anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada, apabila kalian bertemu dengan seseorang, maka ucapkanlah salam. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, apabila kita mengucapkan salam, maka sama saja kita mendoakannya. Assalamualaikum, ya Allah berikanlah keselamatan kepadanya. Kita menjawab dengan waalaikumsalam, maka dengan balasan waalaikumsalam di situ, maka ya Allah selamatkanlah di mereka. Seperti itu. Yang kedua, jika diundang maka datangilah. Kita niatkan apabila kita diundang ke pengajian, diundang ke sekolah, diundang kepada hal-hal yang baik, maka datanglah, karena itu sebagian dari rasa hormat orang lain kepada kita. Dan kita sebagai selaku yang diundangnya, niatkanlah kita untuk bersilaturahmi agar selama kita dalam perjalanan kita mendapatkan pahala yang besar. Amin ya Allah. Yang ketiga, jika kita meminta nasihat, maka berilah nasihat. Artinya apabila kita meminta nasihat kepada orang lain, maka orang lain akan memberi nasihat kepada kita. Tapi kalau misalkan kita tidak meminta, maka orang lain tidak akan memberi nasihat kepada kita.
Maka carilah teman yang sekiranya ingin maju untuk bersama-sama. Apabila kita menemukan teman yang ingin maju bersama-sama, pasti selalu saling ingin menasehati, luar biasa. Yang keempat, jika bersin lalu dia membaca alhamdulillah, maka doakanlah yarhamakumullah. Ini sebagian dari akhlak seseorang ya. Kalau misalkan kita bersin atau misalkan kita batuk yang parah, maka kita ucapkanlah alhamdulillah, karena itu sebagian dari rasa syukur kita bahwa Allah menunjukkan rasa kanya'ah kepada kita, rasa kadedeh kepada kita, ingat kepada kita bahwa kita itu masih diizinkan untuk bisa bersin, diizinkan untuk bisa batuk. Maka bersyukurlah dengan ucapkan alhamdulillah, puji Allah. Jika sakit maka jenguklah, karena sesungguhnya apabila kita menjenguk itu sama saja kita bersilaturahmi dan mendoakan orang yang sedang sakit. Insya Allah Allah akan membalas ketika kita sakit. Naudzubillah, jangan sampai kita sakit. Yang keenam, jika meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Kenapa? Karena siapa lagi kalau bukan kita yang masih hidup untuk mengantarkan jenazah. Itu pahalanya luar biasa, dari memandikan, mengkafani, sampai mengkubur, sampai mendoakan, itulah pahala yang sangat besar. Selanjutnya yaitu akhlak baik terhadap sesama manusia. Ada beberapa. Yang pertama, diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan hal-hal yang baik? Pertama, kita harus sabar, harus pemalu, harus santun, rendah hati, lapang dada, suka pemaaf, busana muslim dan muslimah. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita memiliki sifat seperti itu, Allah akan mempermudah kehidupannya, mempermudah rezekinya. Yang kedua itu terhadap orang lain, mengucapkan yang paling baik, memaafkan, kasih sayang terhadap sesama, mengucapkan salam, berjabat tangan, menepati janji, berlaku adil, mengutamakan yang lain, menundukkan pandangan. Itu sebagian dari akhlak seseorang. Akhlak tercela terhadap sesama dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu khusus untuk diri sendiri, yaitu kita hindari sifat boros, serakah, pengecut, bersedih terhadap barang yang hilang, membanggakan diri, buruk sangka. Kenapa demikian? Apabila kita boros, apapun yang akan kita lakukan ke depannya itu tidak akan bisa berhasil. Apalagi serakah. Ketika kita punya mainan, punya barang, punya uang, kita tidak sedekahkan, tidak kita beri kepada yang membutuhkan, maka akhlak itulah akhlak yang paling tercela, akhlak yang Allah tidak sukai, pengecut dan lain-lain. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kepada anak didik Bapak selaku wali kelas. Hanya sekedar mengingatkan, mudah-mudahan kalian semua kelas 7C bisa menjadi orang yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, yang dapat memberikan sebuah harapan kedua orang tuanya agar kalian menjadi orang yang sukses. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.